Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 5 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Bilangan. Pada masa itu, sampailah segenap umat Israel di padang gurun Sin pada bulan pertama. Mereka lalu tinggal di Kades. Di sana, Miriam meninggal dunia dan dikuburkan. Sekali peristiwa tidak ada lagi air minum bagi umat. Maka berkumpullah mereka yang mengerumuni Musa dan Harun. Mereka bertengkar dengan Musa, katanya, "Mengapa kami tidak mati binasa pada saat saudara-saudara kami mati di hadapan Tuhan? Mengapa kalian memimpin jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Mengapa kami dan ternak kami harus mati di sini? Mengapa kalian memimpin kami keluar dari Mesir dan membawa kami ke tempat celaka ini? Ini bukan tempat untuk menabur, tidak ada pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada." Maka pergilah Musa dan Harun meninggalkan umat, mereka masuk ke kemah pertemuan dan bersujud. Lalu mereka berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, dengarkanlah seruan umat-Mu dan bukalah harta bendamu, sumber air hidup, agar mereka dipuaskan lalu berhenti menggerutu." Maka tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan lalu bersabda kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu dan bersama dengan Harun kakakmu, suruhlah umat berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya memberikan air. Maka engkau akan mengeluarkan air bagi mereka dari bukit batu itu dan memberi minum umat beserta ternaknya." Musa lalu mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Sesudah itu, Musa dan Harun mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu. Berkatalah Musa kepada mereka, "Dengarkanlah hai orang durhaka. Masakan kami dapat mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Kemudian Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan bersabda kepada Musa dan Harun, "Karena kalian tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel, maka kalian tidak akan membawa umat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kekudusannya di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga,
dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Pengenalan Sejati akan Allah. Saudara-saudari terkasih, seorang teolog dari Swiss, Emil Brunner, pernah berkata, "Katakanlah padaku, Allah model apa yang kamu miliki, dan aku akan mengatakan kepadamu bagaimana peri kemanusiaanmu." Saudara-saudari terkasih, memang tingkah laku seseorang, bahkan suatu bangsa, dipengaruhi oleh gambaran Allah yang disembah. Oleh karena itu, mengenal Allah yang benar sangat penting. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah dia menurut kata orang. Tuhan Yesus berkata, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawaban yang diterima Yesus banyak. Dalam benak masyarakat umum, ada beberapa figur yang penting yang dihubungkan dengan Tuhan Yesus, seperti Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, dan lainnya. Anggapan umum ini mencerminkan harapan masyarakat Yahudi bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang secara politis akan mengusir kekuasaan Romawi yang sedang menjajah mereka pada waktu itu. Akan tetapi, melalui jawaban yang beragam ini, Tuhan Yesus mempertajam pertanyaannya kepada para murid. Ia ingin tahu apa anggapan para murid tentang dirinya. Sebab, pengenalan akan Tuhan Yesus harus secara pribadi sifatnya dan bukan hanya berasal dari kata orang. Karenanya Tuhan Yesus bertanya lagi, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawabnya, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudara-saudari terkasih, ternyata jawaban Petrus menggembirakan hati Tuhan Yesus. Di sini, Petrus bukan hanya memahami Tuhan Yesus sebagai Mesias, tetapi juga sebagai Anak Allah yang hidup. Pernyataan iman Petrus menjadi tonggak berdirinya jemaat Kristus, yaitu gereja di dunia ini. Di sini, kata jemaatku menunjukkan hak kepemilikan Tuhan Yesus atas umatnya. Sedangkan istilah batu dari nama Petrus tidak diartikan sebagai gereja, melainkan sebagai batu hidup untuk rumah rohani. Di atas pengakuan Petrus, Tuhan Yesus menjamin bahwa kuasa kegelapan tidak dapat menang dan menaklukkan gerejanya. Saudara-saudari terkasih, pengenalan sejati akan Allah tidak tergantung pada seberapa banyak waktu yang dikorbankan untuk pekerjaan kerajaan surga. Yang terpenting dari semuanya adalah seberapa dalam kita memahami Allah dan seberapa dekat hidup kita bersatu dengannya. Semoga demikian. Amin.